Sungguh beda antara sholat dan usolli. Ya, diri kita ada bagian dohir, ada bagian batin. Ya, maka di dalam pelaksanaan sholat ada sholat jasad, ada sholat hati, ada sholat jiwa atau ruh, ada sholat yang syir. Tentu saja ada sholat syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Adalah sesuai dengan keberadaan tubuh kita itu sendiri. Karena Allah itu adalah sebagaimana dia sendiri yang menjelaskan, Allah menyebut dirinya Allah, Allahu nurus samawati wal ardh, tapi kemudian dia seolah-olah menghilangkan alif pada dirinya menjadi lillahi ma fis samawati wal ardh, dan dia sendiri yang menghilangkan lam awalnya menjadi lahu ma fis samawati wal ardh, sampailah dia kepada qul huwallahu ahad, sahabat. Maka itu pun menggambarkan kepada kita tentang ada 4 lapis sholat yang sesungguhnya. Nah, apa bedanya dengan usolli? Ya, di dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan aqimis sholat, bukan amilus sholat. Aqimis sholat adalah aqoma yuki, dari kata adalah aqoma yukimu iqomatan, itu bimana muta'ati, maka sholat itu adalah sesungguhnya adalah berkekekalan. Makanya aqimis sholat adalah mendirikan sholat. Nah, sholat siapa yang berdiri ini, sahabat? Apakah sholat yang sudah kita lakukan itu termasuk di dalam kategori aqimis sholat? Ataukah kita baru sampai kepada makna qoma yaqumu qiyaman, adalah dalam arti adalah mengamalkan sholat. Maka disinilah perbedaan yang sangat jauh antara usolli dan sholat. Maka itulah kenapa mungkin juga ada pertanyaan yang kedua dari sahabat yang lain. Kenapa bahas sholat kami tidak berdampak tadi semua? Karena seharusnya yang kalau makna sholat harusnya berdampak pada ketenangan. Karena as-sholat adalah ad-du'a. Karena as-sholat adalah zikir. Maka sesungguhnya sholat adalah doa yang luar biasa, zikir yang luar biasa. Maka itulah Allah sampaikan dalam surat Toha, wa'mur ahlaka bis sholat. Dan perintahkan ahlimu untuk sholat. Nah, ahli di sini pun adalah tergantung. Dalam makna tafsir syariat yang ahli ya keluarga kita. Tetapi secara hakikat yang disebut ahli adalah bagian daripada tubuh kita. Kalau seandainya yang sholat hati, maka ahli kita adalah tangan, mata, adalah telinga, mulut, hidung. Maka itulah ahli kita semuanya. Apakah dia ngikut sholat? Semuanya. Maka demikian pula dengan zikir. Maka ada zikir ma'a goflatin, ada zikir ma'a yakdotin, ada zikir ma'a hudurin, ada zikir ma'a ghaibatin, sampai pada zikir ma'a musyahadah. Karena zikir adalah sholat. Berarti sholat juga adalah, ada makna adalah sholat dengan jasad tadi semua. Maka sholat yang dilakukan, orang masih kita menyebutnya sholat. Padahal baru pada batasan usolli tadi semua. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, hafidu ala sholawati. Kata sholawat di sini adalah sholat jamak tadi semua. Hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Maka dibagilah, karena kita memiliki jasad, kemudian juga kita hati dan jiwa. Ada sholat maktubah untuk jasad. Ada hafidu ala sholawat. Yang kedua sholatul wusta. Adalah sholat yang di tengah-tengah, di dada. Bukan atas dada, bukan di bawah dada, bukan di kanan dada, bukan di kiri dada, tetapi adalah dia di tengah-tengah dada. Nah, disinilah kita nanti bedakan antara mana yang disebut usolli dan mana yang disebut dengan sholat. Maka usolli, maka yang kita lakukan adalah 5 waktu yang disebut sholat maktubah, adalah sholat yang ditentukan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutah. Itulah sholat maktubah. Sesungguhnya adalah. Nah, bagaimana fungsinya sholat maktubah kepada kita? Di mana fungsinya sholatul wusta pada kita? Dan sholat mana yang tersambung dengan Allah? Karena kata Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak ada sholat kecuali yang hadirnya hati. Maka nanti dalam makna yang lebih dalam, sahabat, sholat itu adalah lebih sempurna. Adalah kalau seluruh anggota tubuh udah sholat. Maka dalam zikir, kenapa dalam zikir ada yang disebut zikir kullu jasad? Zikir kullu jasad pada saat adalah bulu, kulit, daging, tulang, darah, sumsum, urat, semua ikut sholat. Maka tadi bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi adli.
seluruh bagian tubuh adalah ikut melaksanakan sholat. Itulah sholat. Maka masjidnya, kiblatnya pun dibagi. Ada kiblat jasad, ada Ka'bah untuk mengarahkan ke arah Ka'bah. Tetapi ada kiblat hati, ya adalah ada kiblat jiwa, ya ada kiblat Allah. Nah, kiblat sebenarnya kiblat adalah Allah, itulah kiblat yang sebenarnya kiblat, sahabat. Maka di dalam Al-Quran sesungguhnya perintah sholat itu bukan datang pada Nabi Muhammad, sudah ada perintah datang sholat pada Nabi Musa sesungguhnya. Dalam Al-Quran, innani anallah, kata Allah. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Nabi Musa sudah diperintahkan. Tetapi di sini Allah mengatakan ada salat itu datang perintah setelah innani anallah. Nah, berarti yang salat itu siapa sesungguhnya? Disinilah dibedakan usolli. Usolli adalah sholat jasad, yang sholat kamu. Tetapi pada saat sholat itu sudah bukan jasad, sudah jiwa, sudah ruh, maka yang sholat bukan dirimu lagi. Jadi usolli itu sholatnya jasad, tetapi sholat adalah yang sholat Allah. Makanya dalam surat Yasin, Pak Budni wa aqimis sholat li dzikri. Tadi semua. Wa anni buduni hada siratil mustaqim. Aku menyembah diriku. Nah, itulah sholat. Jadi Allah lah yang berdiri. Maka Nabi Muhammad pada saat sholat ditegur oleh Allah, ya Muhammad, ana rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah yang sholat. Ya, sama dengan waktu Nabi Muhammad perang Badar. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Siapa yang melempar pasir itu ya Muhammad? Sama. Siapa yang sholat itu Muhammad? Maka kata Allah, ya Muhammad, ana rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Nah, di sini Allah tidak menyebut anak Allah yang sholat, tapi Rabbaka. Nah, disinilah kita harus paham bedakan Allah, makna Tuhan, dan makna Allah dari semua. Ya, maka itulah kenapa dikaitkan adalah pada saat Allah menciptakan kita, banyak Allah menyebutkan dirinya Rabb dari semua. Kata-kata Rabb, maka alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb adalah yang menciptakan, memelihara, mengatur. Maka Tuhan berkata, wa anna, apa namanya, kata Allah, apa namanya, dalam Quran itu, kata Allah, akulah, apa namanya, yang meliputi dirimu. Anna rabbaka, tadi. Ahato binnas. Anna, apa namanya, akulah yang meliputi dirimu, tadi semua. Maka perjalanan manusia menuju Allah itu di penghujungnya Allah. Maka wa anna ila rabbikal muntaha. Akulah penghujung sholatmu itu. Maka itulah yang disebut sholat, sahabat. Maka yang disebut sholat, itulah perintahnya akim. Akim, kenapa bimana muta'adi, bukan bimana lazim. Kalau sholatnya yang kita laksanakan maktubah adalah qoma yakumu qiyaman, itu bimana lazim. Artinya adalah yang melaksanakan si tubuh. Maka itulah kenapa waktu dalam sholat tak ada hadir hati. Terkadang kita lagi sholat melamun kemana-mana. Maka tentu sholatnya tidak akan berdampak. Padahal sholat yang sholat bukan usolli, maka Allah katakan wa'mur ahlaka bisolat, bukan wa'mur ahlaka, bukan nyuruh usolli sesungguhnya. Maka disitulah kita harus ngerti bedakan fardu dan wajib. Maka kenapa niatnya usolli fardu, bukan usolli wajib. Nah itu. Padahal sholat itu dari kata akimis sholat sebenarnya wajib. Berdiri tegak itulah, maka dibagilah sholat maktubah, sholatul wusta, sholatul daim. Nah inilah. Maka orang yang sudah sholat sebetulnya tidak akan pernah merasa sholat, sahabat. Disinilah yang sering dikatakan orang ma'rifat itu tidak sholat, tidak akan merasa sholat. Karena orang ma'rifat itu sudah betul-betul lebur pada sholatnya Allah, pada af'alnya Allah. Maka dipahami, makanya kita betul-betul untuk menyembah Allah itu adalah untuk beribadah. Karena kata Allah, wa anni buduni hada siratil mustaqim. Sesungguhnya akulah yang menyembah diriku. Itulah jalan yang lurus dari semua. Kenapa harus Allah yang sholat? Karena iblis sudah berikrar kepada kita. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Maka disinilah hanya orang yang ikhlas, kata Allah, yang bisa sholat. Hanya orang yang khusyuk yang bisa sholat. Siapa orang yang ikhlas itu? Orang yang sudah mukhlas. Orang yang mukhlas itu tidak akan merasa sholat. Karena dia sudah mengenal Tuhannya.
Dia sudah lebur pada Tuhannya, sahabat. Sehingga disitulah maksud orang ma'rifat tidak sholat itu ada bukan tidak sholat, tidak akan pernah merasa sholat dia itu. Maka itulah sahabat. Karena pada saat dia sholat, mengaku sholat, nah disinilah yang Syaikhullah ingatkan kepada kita, la tatlub iwadon, la tatlub ibadon ala amalin lastalahu fa'ilan. Janganlah kau meminta gaji, kau minta pahala, balasan dari amal yang bukan kamu pelakunya. Nah, di dalam sholat itu bukan kita lagi pelakunya. Dalam usolli kita pelakunya. Maka tadi jangan aneh. Begitu usolli, fardul maghrib, begitu takbir, karena segat mubalaghahnya Allahu Akbar. Allahnya belum akbar, yang akbar itu tukang kredit, atau tukang angkat tangan, akbar. Maka kredit bank muncul, mertua muncul, bini muncul, utang muncul. Itulah karena Allah adalah belum akbar. Padahal kenapa bisa demikian? Karena usolli tidak kau tutup, tidak mengihram dirimu. Tetapi sholat engkau sudah ihram dirimu. Itulah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Itulah yang awalnya Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Akulah yang sholat. Ya. Nah inilah pahami ya sahabat. Maka sholat itu sudah diperintahkan jauh sebelum Nabi Muhammad sebetulnya. Sebelum jauh, makanya tadi. Bagaimana Nabi Muhammad sholat pun. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini yang menjadi persoalan. Tadi semua. Bagaimana? Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku. Tadi sinilah. Yang tidak ditemukan satu dalil pun sahabat. Tadi semua. Bagaimana Nabi itu sholat. Bahkan Abah menemukan satu kitab. Hakikatul Insan. Tulisan adalah ulama, adalah ma'rifat, adalah Kelantan. Yang mana beliau mencari sholat 30 tahun mencari sholat. Tidak ketemu dengan sholat. Tapi dia dimanapun dia pergi bertemu dengan usolli. Tapi tidak dengan sholat. Maka jangan aneh kalau sholat. Allahu Akbar yang di sini. Ada dalam bahasa fikih ada uduna ini, ada mankiba ini, ada sampai telinga, ada sampai sini. Tadi naruh tangan, ada yang di atas udel, ada yang di bawah udel, ada yang di udel, ada yang ngegantung, ada yang di kiri. Itulah usolli. Dari semua. Jadi sahabatku Mas Amir yang dimaksud tadi pertanyaannya, apa bah beda usolli dengan sholat? Oh jauh. Usolli perbuatanmu. Tapi kalau sholat, apal Allah. Tuh. Maka orang yang sudah sholat, itulah kenapa makna sholat. Akimi sholat itu dari kata akoma yukimu ikomatan. Di mana mutahadi. Selamanya sholat. Itu yang dimaksud sahabat. Ya. Maka kita mungkin malam hari ini kita akan kebaca satu kitab saja dari Silul Asrar. Nanti kita akan baca hujahnya bahwa sesungguhnya bedakan. Maka sholat yang sholat akan menimbulkan kebahagiaan. Karena sholat itu dzikir. As-sholat dalam kitab Fathul Mu'in, as-sholat ad-du'a. Berarti kalau begitu, maka kenapa di dalam sholat itu sebetulnya sudah komplit. Pertama dari takbiratul ihram. Takbir itu semua mengangkat. Dari semua. Ini isyarah sebetulnya. Dua tangan di antara kepalamu itu adalah gambar tasjid lapad Allah. Dan tasjid lapad Muhammad sebenarnya. Kalau kamu ngerti. Allahu. Makanya tadi. Ada muqaranah urfiyah, tuziyah, bastiyah. Allahu Akbar. Maka tidak akan ada ngelamun ke kiri, ke kanan, ke depan, ke atas, ke belakang, dagangan, semua, apalagi hutang. Berarti kalau begitu, yang kau tuhankan adalah pada saat kau berasa Allahu Akbar, yang kau bayangkan warung, yang kau ilahkan warung. Yang kau bayangkan mertua, yang kau ilahkan mertua. Yang kau bayangkan anak, yang kau ilahkan adalah anak. Disinilah. Maka kenapa beda antara usolli dan sholat sahabat. Karena sholat adalah bukan perbuatan dirimu lagi. Tapi sholat adalah perbuatan Rasulullah. Maka yang bicara at-tahiyat itu bukan mulut si Adam sebetulnya. Tapi adalah mulut Rasulullah yang ada pada diri si Adam. Ruhmu itu, jiwamu itu. Sesungguhnya harus dipahami. Maka kenapa sebelum sholat sahabat? Di dalam sholat hakikat diperintahkan untuk melepaskan ayan khorajiyah, cangkang si Adam ini. Karena kalau seandainya yang sholat si Adam, tadi kata Nabi, la sholata illa bihuduri qalbi. Nggak ada sholat yang hadirnya hati. Bahkan la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Nggak sah sholatnya. Tadi, maka jangan aneh, sholatnya tidak berdampak. Padahal dalam sholat itu ada ketenangan. Dalam sholat itu ada rizki yang besar. Sampai kata, la narzuka rizki, aku tidak menyuruh rizki.
Karena rizki itu wal akibatul taqwa. Karena rizki itu akibat daripada takwa. Sementara sholat, sodnya adalah syidik. Setelah syidik, nah bagaimana syidik itu? Melepaskan pengakuan. Karena mana'aka antadai'iyah adalah malai salil mahlukin, mimma lil mahlukin, apa yubihu laka antadai'iyah wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apa boleh kita mengklaim milik orang lain menjadi milik kita, dan apa yubihu laka antadai'iyah wasfahu wa huwa, apalagi kita mengklaim milik Allah. Maka rasakan, ada 7 sifat ma'ani adalah pada diri kita, kembalikan sebelum kita berdiri. A'yan Khoraziyah, si Adam itu adalah harus berdiri di tempat sujud, la hayyun, la ilmu, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqqi ilallah. Barulah Allahu Akbar. Akbarlah Allah itu. Benarlah segat mubalaghah, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, tidak ada lagi yang lain. Hilanglah semuanya sesungguhnya. Bahkan kalau di keluarga saya sudah diajarkan tangan ini mengangkat sendiri. Allah. Maka dulu apalagi di keluarga mertua saya, anaknya tuh dilatih suruh tangannya di meja. Dia tidak akan mengangkat tangan sebelum tangan ini mengangkat sendiri. Sahabat. Nah disinilah yang harus kita pahami. Jangan selalu mengatakan sesuatu yang kalian tidak pahami itu tidak ada. Karena masalahnya adalah kalian sendiri akan menerima akibatnya. Tidak bahagia. Karena sholat itu adalah betul-betul mendapatkan darajat berupa surga, ketenangan pada badan, rizki pada badan. Itulah kata Allah, wal akibatul taqwa. Tapi sodnya adalah sidik, lamnya latifun. Tadi semua. Taknya adalah takwa. Jadi betul-betul sholat itu adalah, betul-betul adalah setelah telanjang kita akan menghasilkan takwa tadi semua. Takwa bukan hanya menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, tapi kamu mengerti siapa yang menjalankan, siapa yang menjauhi larangan itu. Nah inilah bedanya antara sholat dan usolli. Maka itulah Allah peringatkan adalah kata Allah adalah wala taqrabu sholat, la taqrabu sholat wa antum sukar. Jangan kau dekati sholat kalau kamu mabuk. Karena itu sebetulnya kalau ditafsirkan dalam mabuk itu kalau seandainya kita menggunakan badan. Maka pada saat kita sholat maktubah, maka pikiran kita akan mabuk tadi semua. Sehingga tidak sadar sebenarnya pada saat kita angkat tangan itu sebenarnya kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah dan kita menyerah. Kita serahkan segala urusan pada Allah semuanya. Artinya pada saat kau angkat tangan, Allah yang turun tangan sebenarnya. Maka tadi sebenarnya itulah kenapa yang harus dipahami ya. Nah, jadi itu ya Mas Umar yang berkaitan dengan sholat dan usolli. Maka kenapa kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholat, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tadi semua. Nah, siapa yang mengingat Allah? Makanya yang mengingat Allah hanya Allah, yang bisa melihat Allah hanya Allah, yang bisa menyembah Allah hanya Allah. Maka itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Nah, pada saat Nabi Muhammad zikir, ya Muhammad, la yadkurullah ilallah. Tidak ada yang bisa ingat Allah kecuali Allah. Nah, disinilah maka ada bahasa orang makrifat itu tidak akan merasa. Kenapa disebut tidak merasa sholat? Karena dia tidak akan menyia-nyiakan. Dia menyaksikan af'al Allah pada tubuhnya. Nah, sebenarnya yang disebut syariat itu adalah tubuhmu. Maka kata Abah, kalau sholat yang kita lakukan, sholat yang seperti kita lakukan itu hanya itu, maka kita akan mengapirkan banyak orang yang tidak sholatnya begitu. Nah ini harus dipahami juga. Kalau menurut Abah, selama kita aqoma yukimu iqomatan, kita nyambung dengan Allah hati, karena nanti Tuan Syekh Abdul Qadir membahas, sebenar-benarnya yang diminta oleh Allah bukan gerakan tubuhmu. Bahkan Allah dalam sebuah ayat mengatakan, aku tidak melihat gerakan tubuhmu, aku nggak melihat warna kulitmu, aku nggak melihat sukumu, aku nggak melihat apapun, tapi yang kulihat apa yang ada dalam dadamu itu. Berarti kalau begitu, maka Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan, sesungguhnya sholat yang sebenarnya sholat ada pada hatimu itu. Bahkan tadi tidak sedikit sekarang orang sholat malah mendapatkan siksa kubur. Karena siksa kubur, neraka, itu adalah untuk akan dialami oleh jasadmu. Maka apalah ya'lamu idabu syiramatil kubur, wahussila mafis sudur. Inilah siksa kubur itu ada pada dadamu. Tadi sempitan dadamu itulah siksa kubur yang bisa kamu terima hari ini. Nah, mari kita lihat sedikit adalah
penjelasan ulama kepada kita sebagai bahan tadi semua. Dikatakan adalah fa amma sholatus syariat adalah faqad ulimat biqauli ta'ala hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Ini adalah sholat tubuh tadi semua. Tapi yang harus dipahami pada saat tubuh bergerak harus kamu pahami sebenarnya hatilah yang menyuruh sholat. Bahkan disitulah kenapa dalam niat takbiratul ihram ada qasad. Siapa yang niat? Apakah yang niat itu badan dulu atau hati? Sebelum badan ini bergerak, hati dulu yang niat sebetulnya. Sebelum hati niat, ruh yang niat. Sebelum ruh niat, Allah lah yang niat sebetulnya. Jadi pada saat wayang itu melaksanakan sholat, sebetulnya yang niat itu dalang dulu sebelum kamu. Makanya itulah kenapa disebut ada qasad. Siapa yang niat? Itulah kenapa Imam Maliki yang sangat hakikat beliau itu tidak memasukkan niat ke dalam rukun sholat. Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memasukkan niat ke dalam rukun sholat. Kata Imam Maliki, siapa yang niat? Sebelum aku niat, sebelum dalang itu, sebelum wayang niat, dalang dulu yang niat. Maka disitulah ada qasad, ada ta'arud. Nah, Imam Maliki berkata, apa yang harus aku bawa dalam sholat? Bukan jasadku. Tadi semua. Karena Allah tidak akan melihat jasadku. Tapi Allah akan melihat hatiku. Tadi semua. Maka itulah beliau adalah, Imam Maliki itulah imam yang sangat hakikat. Tadi semua. Sebelumnya Imam Hanafi lebih hakikat lagi. Imam Maliki adalah lebih hakikat daripada Imam Syafi'i. Maka beliau tidak memasukkan niat ke dalam rukun sholat. Beliau tadi semua. Maka itulah kenapa di dalam rizki pun Imam Maliki itu tajrid. Tapi Imam Syafi'i itu adalah asbab dari semua. Ya. Boleh dipakai dua-duanya sebenarnya dari semua. Ya. Jadi kita ini harus mengerti di mana kita batasannya. Maka Imam Maliki juga. Maka dalam sholat Imam Maliki adalah dikisahkan naruh tangan itu adalah satu di tengah di pusar, kedua ngegantung beliau. Ya. Kalau Imam Hanafi di bawah pusar. Kalau Imam Syafi'i yang kaul kodimnya adalah di atas pusar, kaul jadidnya adalah di atas kolbu dari semua. Ya. Itu adalah menempatkan tangan. Nah itulah kamu bisa bayangkan kan, bagaimana para imam itu sholat saja. Yang satu tidak pakai Fatihah, yang satu Fatihah nggak pakai Bismillah, yang satu Fatihah pakai Bismillah. Imam Hambali pakai Fatihah, pakai Bismillah tapi pelan. Semua ya. Jadi marilah kita mengerti tentang shollu kama ra'aitumuni usolli, benar-benar tidak ada yang bisa menyaksikan. Inilah maka sebetulnya seorang ulama di Malaka 30 tahun dia mencari dari Samudra Pasai sampai dari ujung ke ujung, kata dia, saya tidak menemukan sholat yang saya temukan usolli. Maka saya lihat di satu pondok, di satu majelis, kakinya ada yang ngejagang, ada yang rapat, tangannya ada yang di bawah, ada yang ke atas, tangannya ada yang ngegoeng. Nah gitu. Maka kata dia, saya tidak menemukan sholat sampai saya ketemu dengan Rasulullah. Nah disinilah yang kalian anggap Rasulullahnya sudah tidak ada, masalahnya kan di situ susahnya. Maka di dalam ini harus dipahami. Nah sebenarnya di dalam sholat maktubah itu ada, dalam sholat syariat itu ada hakikat.